Puji nama Tuhan. Salam sejahtera. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya baca dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Saudara, firman ini dalam bentuk nasihat, firman ini dalam bentuk perintah, supaya kita mengambil keputusan untuk masuk melalui jalan yang sempit, masuk kepada jalan yang sempit. Secara logika, secara akal sehat, banyak orang yang lebih suka masuk ke jalan yang lebar, karena di situ leluasa, ruang gerak bebas. Sedikit orang yang ingin, yang mau untuk masuk ke jalan yang sempit, karena di situ sesak, ruang gerak terbatas, tidak nyaman. Tetapi saudara, ketika kita memperhatikan ujung dari keduanya, terdapat perbedaan yang sangat-sangat jauh. Jalan yang lebar memang enak, tidak sesak, ruang gerak bebas, tetapi ujungnya adalah kebinasaan. Sementara jalan yang sempit, sesak, tidak nyaman, tetapi ujungnya adalah kehidupan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sudah memberitahu bahwa ujung dari kedua jalan itu jauh berbeda satu dengan yang lain. Ujung dari kedua jalan itu, itulah yang menjadi pedoman, itulah yang menjadi pegangan kita, itulah yang menjadi dasar pertimbangan untuk kita mengambil keputusan mau memilih jalan yang mana. Tetapi kita semuanya pasti akan memilih jalan yang sempit, karena kita sudah tahu ujungnya adalah kehidupan. Saudara, ayat ini menunjuk kepada dimensi hidup masa kini dan dimensi hidup masa yang akan datang. Ada banyak orang yang tidak jujur dalam hidupnya, lalu cepat memperoleh kekayaan, cepat memperoleh pengaruh, cepat memperoleh jabatan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang melanggar hukum. Tetapi orang-orang tersebut kemudian mengalami kehancuran dalam hidupnya. Jadi saudara, ayat ini merupakan peringatan juga untuk dimensi kehidupan masa kini. Kalau kita perhatikan di luaran sana, ada juga orang-orang yang ingin instan, ingin cepat dalam dunia akademik. Mereka berusaha dengan cara-caranya mereka sendiri untuk memperoleh gelar akademik yang tinggi, gelar akademik yang banyak, tetapi dengan cara yang mudah. Mereka tidak melakukan perkuliahan sebagaimana mestinya. Mereka menempuh jalan-jalan yang singkat dan mereka cepat memperoleh gelar, tetapi ternyata ujungnya bisa membawa kehancuran bagi mereka sendiri. Ketika mereka ketahuan bahwa ijazahnya bermasalah, ketika mereka ketahuan bahwa rekam akademiknya bermasalah, itu akan membuat malu diri mereka sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang mau mengikuti jalan yang sempit, ikut prosedur, ikut aturan, misalnya dalam dunia pendidikan, dia kuliah dengan jalur yang tepat, dengan perjalanan akademik sesuai dengan standar dan aturan. Memang lama, memang sulit, memang berat, penuh perjuangan dan pengorbanan, tetapi ujungnya keberhasilan, ujungnya kebahagiaan. Orang tersebut berkualitas dalam pendidikan, sehingga ujung yang dia capai keberhasilan. Dan saudara, ayat ini juga menunjuk kepada dimensi kekekalan, dimensi akhirat. Orang-orang yang hidupnya tidak benar, orang-orang yang hidupnya tidak jujur, orang-orang yang sering melakukan dosa, mereka akan menuju kepada kebinasaan. Ada banyak orang yang suka di jalan yang lebar, karena di sana bebas, tidak ada aturan. Di sana bisa melanggar firman dengan tidak ada hukuman.
Mereka bisa berbuat semena-mena. Mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Bahkan dengan bangga, bahkan dengan tertawa, mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tetapi saudara, ujungnya adalah kebinasaan. Di satu sisi ada orang-orang yang ikut aturan, tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar firman. Di satu sisi ada orang-orang yang hidup dalam kebenaran, mempertahankan kebenaran. Mungkin mereka adalah orang-orang yang hidupnya terbatas, ekonominya terbatas, semua serba terbatas karena mereka menjalani hidup sesuai dengan aturan. Bisa saja mereka cemburu kepada orang-orang yang ada di jalan yang lebar. Karena di jalan yang lebar sepertinya mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berbahagia, bebas melakukan dosa, dan lain sebagainya. Tetapi ketahuilah, orang-orang yang tetap kuat berada di jalan yang sempit. Mereka akan menemui ujung yang membahagiakan hidup mereka, yaitu keselamatan kekal. Oleh karena itu saudara, mari kita mau tetap ada di posisi jalan yang sempit, jalan yang penuh dengan perjuangan. Ikuti aturan main, ikuti undang-undang yang berlaku, ikuti kebenaran firman. Jangan melanggar, meskipun sepertinya saya dan saudara harus merintih, harus menangis, harus merasa sesak, harus merasa tidak nyaman, tetapi ujungnya membawa kepada keselamatan kekal. Demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Jadi mengikut Kristus, Kristus yang adalah jalan dan kebenaran, maka konsekuensinya kita harus hidup di jalan kebenaran yang dianalogikan seperti jalan yang sempit itu. Minta kekuatan dari Tuhan, tetap nyaman menjalani jalan di jalan yang sempit, karena kita sudah tahu ujungnya. Ujungnya adalah keberhasilan, ujungnya adalah keselamatan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.